Nah, sedang kenapa dia gagal? Pertama, mungkin Pak Amin harus menjelaskan kenapa Pak Amin mendukung Soeharto tanggal 24 Maret di Wonogiri. Pak Amin meminta seluruh warga Muhammadiyah memilih Soeharto, mengikuti pemilu, mensukseskan pemilu dan sebagainya. Akibat dari pernyataan para tokoh itu, saya saat itu sekretaris eksekutif LBH Jakarta, Nusantara Jakarta. Setelah selesai saat itu, semua kawan-kawan kita habis ditangkapi dan diculiki. Saya lari. Nah, kemudian Mei, lalu kemudian dia masuk pada pemilihan legislatif, lalu kemudian dia masuk pada gerak 11 Mei. Jadi begini, di tahun 97, kita bicara dari 97 sampai 98. 24 Maret itu Pak Amin pidato di Wonogiri, dia mendukung Soeharto, dia menyatakan agar seluruh warga Muhammadiyah mensukseskan pemilu, komposisinya sekian. Nanti kita dengar penjelasan dari Pak Amin. Ya, sebentar dulu. Itu pertama. Nah, ini tidak putus, Bos. Setelah pidato-pidato itu terjadi represivitas yang sangat besar terhadap kawan-kawan. Soeharto merasa sangat full power saat itu. Lalu kita masuk pada proses berikutnya, pemilihan MPR DPR di tahun 97, pemilu 97. Semua ikut pemilu. Semua yang mengatakan dirinya pro perubahan, semuanya ikut pemilu saat itu. Saat itu saya dan kawan-kawan tidak tahu. Kita seperti orang kesepian, nggak punya teman. Kita menolak pemilu, dibilang komunis, dibilang anti demokrasi dan sebagainya. Tetapi situasi sikap elit politik itu berubah dari tanggal 11 Maret sampai tanggal 21 Mei. Jadi kalau banyak orang menulis sejarah katanya ada dukungan luar biasa dari elit politik di tahun 97 sampai 98, saya katakan di mana dukungan itu? Kenapa? Karena semua setuju pemilu. Dan ketika pelantikan Soeharto tanggal 11 Maret 98 semua ikut dalam pelantikan. Jadi reformasi itu tidak ada dukungan elit politik gitu. Dukungan itu baru mengalir pasca 11 Maret 98 sampai 21 Mei. Jadi kita cuma didukung dalam waktu. Akibatnya apa? Seluruh istana sejak dari sini sudah dibarikade oleh kawat dulu dan sekian banyak pasukan. Itu tahap kedua yang kita lewati. Tahap ketiganya adalah deklarasi Ciganjur. 2 jam setelah deklarasi Ciganjur ditandatangani, kami ditembaki di Manggalawana Bakti. 2 hari kemudian 9 mati di Semanggi. Kenapa? Salah satu isi dari deklarasi Ciganjur adalah memberikan kesempatan pada TNI Polri untuk tetap berpolitik sampai beberapa tahun ke depan. Itu darah, itu nyawa. Berikutnya, jangan cuma bicara tentang mahasiswa. Kasih kesempatan dulu Bang Adi. Ada ratusan, Bos. Ada ratusan perempuan mati diperkosa dan tidak ada yang terselesaikan sampai sekarang. Bang Adrian, kita harus jeda dulu. Mungkin Pak Amin Rais satu kalimat sebelum jeda, Pak, silakan. Sebelum kita jeda mungkin ada yang disampaikan. Jadi terserah ya, tapi saya jelas masih ingat 20 Mei itu di gedung MPR di halaman itu ada ratusan ribu ya rakyat yang masih sempat kawan-kawan kami melempari Pak Amin dengan botol aqua. Kenapa? Tidak ada komunikasi saat itu. Yang elit jalan sendiri dan pernyataan-pernyataannya menggunakan gerakan kawan-kawan mahasiswa tidak komunikasi sama sekali. Ketika kemudian orang berkata berikutnya bahwa ada uang sekian besar mengalir untuk mahasiswa 98, saya bilang siapa yang dapat uang itu? Tidak ada. Kemana? Tidak ada. 18 Mei 98 kami masih minum 1 gelas aqua dibagi 2. Nah, berikutnya kemudian saya berbicara dengan kawan-kawan yang sudah jadi situasinya begini. Ada 60 FKSM jadi dalam DPR MPR dan ada 4.000 forum kota di luar. Ini tidak terkoordinasi. Pak Amin bersama dengan Harisa Barno dan lain-lain di dalam gedung DPR. Lalu kita masuk dan kita pasang spanduk turunkan Soeharto bubarkan DPR MPR dan kita ditodong sampai tiarap di lapangan. Nah, saat itu Pak Amin keluar dan kita tidak tahu ini siapa orang ini? Kok tiba-tiba mau bicara? Terjadi sempat adu debat dan sebagainya. Lalu saya bicara dengan kawan-kawan di DPR dan saya bilang bagaimana kita bagi ruangannya? Kalau kalian di DPR, kami di istana. Karena saat itu cuma 2 gerakan besarnya. Forum Komunikasi Senat Mahasiswa Jakarta dan Forum Kota. Keputusannya saat itu dalam pembicaraan kita, Senat Mahasiswa Jakarta bertahan di DPR. Kalau begitu kita ke istana. Itu momentum pertama harusnya kita tuntaskan reformasi. Tapi sore harinya Pak Amin bicara. Dia akan ke istana tanggal 20. Akibatnya apa? Seluruh istana sejak dari sini sudah dibarikade oleh kawat dulu dan sekian banyak pasukan. Dan tidak ada yang terselesaikan sampai sekarang. Bang Adrian, kita harus jeda dulu. Mungkin Pak Amin Rais satu kalimat sebelum jeda, Pak, silakan. Sebelum kita jeda mungkin ada yang disampaikan. Jadi terserah ya, tapi saya jelas masih ingat 20 Mei itu di gedung MPR di halaman itu ada ratusan ribu ya rakyat, yang mahasiswa, ya pemuda, terdidik dan saya kira segala macam ya. Masih bisa rekamannya diulang ya. Saya mengatakan, Pak Harto, dengarkanlah suara kami. Kalau Pak Harto melihat ke depan, Pak Harto melihat rakyat sudah ingin Anda turun. Kalau Anda melihat ke kanan, Anda mengetahui bahwa MPR pun
di bawah yang waktu juga kadernya Pak Harto juga minta Anda turun. Kalau Anda melihat ke kiri, Anda melihat bahwa pers internasional juga minta Anda turun. Kalau Anda menengadah ke atas, Allah memberikan sinyal sebaiknya Anda turun. Kalau Anda menghadap ke bawah, bumi siap untuk menerima Anda. Ya. Nah waktu itu, ya ada versi macam-macam. Nah, 20 Mei itu, kemudian ada rapat ya di Cendana. Ya. Waktu semua menteri sudah bubar. Ya. Tinggal Pak Abdillah Mursid yang masih setia katanya. Baik. Nah kemudian 21 Mei itu Pak Harto turun betul. Ya, itu saya dikatakan saya mendukung Pak Harto, ya saya tidak tahu ya, tapi saya kira saya menghargai pendapat Mas Dren dan semua. Siapa Pak Amin? 3 tahun lalu kantor saya ditutup sampai sekarang tidak pernah boleh dibuka lagi. Ya, saya nggak tahu, tapi saya kasih tahu. Ya, pada umumnya seperti saya itu. Kasih tahu. Yalah, Anda dalam 6 tahun terakhir ini 80 kawan-kawan kita ditangkap dan tidak dibebaskan sampai 2 tahun 3 tahun. Saya tahu. Ya, jadi apa yang berubah? Ya, jadi gini ya. Ini PR banyak sekali Pak Amin. Oke, ya memang berubah Pak Amin. Yang berubah Pak Amin lebih mapan secara ekonomi, rambut memutih, rakyat sama saja. Ya sudah, alhamdulillah gitu ya. Jadi kalau saya jangan sampai kita itu kemudian kehilangan harapan. Baik. Ya. Karena kalau kita masih ada optimisme